Halo teman-teman, kembali lagi di episode Belajar Bersama Torce. Dengan saya, Tutor Felix. Pada hari ini saya akan membawakan materi terkait bilangan tak berdimensi yang sering kita temui di transport fenomena. Mungkin sebagian dari kalian ada yang sering dengar nih bilangan Reynolds, bilangan Prandtl, bilangan Smith, Nusselt, Lewis, Rayleigh, dan sebagainya. Nah, fungsi dari bilangan-bilangan tak berdimensi ini adalah untuk membuat kita tidak bingung nih. Misalkan, oh persamaan ini satuannya apa sih? Untuk komponen yang membentuk rumus tersebut, satuannya apa sih? Seperti yang kita ketahui bahwa ada dua satuan yang sering kita gunakan, yaitu ada satuan British, ada satuan internasional gitu. Jadi kalau kan dia bilang tak berdimensi, kita hanya perlu mencocokkannya saja ya. Kalau kita mau pakai satuan British, ya semuanya satuan British. Kalau mau satuan internasional, kita pakai satuan internasional. Nah, yang kedua, bilangan tak berdimensi ini sering digunakan untuk pembentukan grafik, seperti misalkan grafik friction force versus Reynolds number. Nah, kalau kita lihat dari friction force dan Reynolds number ini sama-sama bilangan yang tak berdimensi. Jadi, secara pembacaan grafik, kita tidak akan bingung, oh grafik ini untuk satuan apa ya gitu. Jadi kita tidak perlu bikin dua grafik, oh ini satuan British, ini satuan SI gitu. Jadi kita cukup satu grafik dan kita bisa pakai sesuai kebutuhan kita. Oke, mungkin yang pertama kita akan bahas terkait Reynolds number. Secara rumusnya, Reynolds number itu adalah hasil perkalian dari massa jenis fluida dikali laju air fluida dikali diameter dibagi dengan viskositas. Kalau kita jabarkan, sebenarnya ini adalah perbandingan antara gaya inersia dengan gaya viskos. Untuk Reynolds number itu sendiri, fungsinya adalah kita untuk mengetahui nih pola aliran fluida yang mengalir, misalkan contoh case ini ada di dalam pipa, itu polanya seperti apa? Apakah pola laminar atau pola turbulen? Kalau Reynolds number-nya itu rendah, yang berarti viscous force lebih dominan, maka yang terjadi ialah ketika aliran tersebut mengalir, maka boundary yang terbentuk semakin lama akan semakin tebal, sehingga secara pola aliran atau distribusi kecepatannya membentuk kurva parabola, seperti gambar di sebelah kiri. Yang berarti, jika Reynolds number-nya rendah atau viscous force dominan, maka alirannya cenderung pola aliran laminar, seperti itu. Jika inersia force-nya yang lebih dominan atau Reynolds number-nya besar, maka secara distribusi kecepatannya cenderung lebih merata, seperti gambar di sebelah kanan. Nah, salah satunya ini juga disebabkan adanya eddy motion, seperti itu. Untuk yang kedua, mungkin kita akan bahas terkait Prandtl number dan Smith number nih, di mana Prandtl number sering dipakai di heat transfer, sementara Smith number di mass transfer. Sebelum masuk ke persamaannya, kita akan bahas dulu tentang total flux perpindahan. Jadi total flux itu adalah molecular flux ditambah konvektif. Molekular sendiri yang sudah diketahui adalah akibat dari pergerakan molekul. Jika kita konteksnya fluida, maka pergerakan molekul di dalam fluida. Untuk konvektif flux sendiri adalah hasil dari aliran blok fluida. Untuk Prandtl number, itu rumusnya adalah yang di atas itu momentum diffusivity atau kinematic viscosity umumnya dibagi dengan thermal diffusivity. Nah, artinya apa? Jika Prandtl number-nya lebih besar daripada 1, let's say angka 10, 20, 30, maka secara persamaan atau fenomenanya, momentum diffusivity-nya lebih dominan. Karena dia lebih dominan, maka secara di persamaan total flux, suku molekular fluxnya dapat kita abaikan. Jadi kita bisa hitung konvektif fluxnya saja. Jika Prandtl number-nya lebih rendah atau lebih kecil daripada 1, misalkan 0,1, 0,2, maka dia thermal diffusivity-nya lebih dominan. Atau dengan kata lain, untuk perhitungannya, suku konvektif fluxnya dapat kita abaikan. Seperti itu. Untuk Smith number juga berlaku hal yang sama. Bedanya kalau Smith number ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, adalah untuk case perpindahan massa. Seperti itu. Mungkin sekian untuk sesi ini. Jika ada yang ingin tahu lebih lanjut terkait dimensionless number atau mungkin ingin belajar transfer fenomena lebih lanjut, boleh kunjungi sosial media Torce dan bergabung bersama Torce. Terima kasih.